sejak saat ini kita berlatih untuk jadi pemimpin. Nah, dari hal kecil dulu memimpin berdoa teman-temannya, gitu kan? Silakan, mau ada kesempatan? Aku, Bu. Oke, silakan. Membaca surat, dikasih pengantar dulu ya Kak, seperti biasanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya, berdoa mulai. Kalau berdoa, tangannya bertengadah. Oke, saya Ibu Guru persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya walid mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam kami artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi ya Allah tambahkan ilmu dari pengertian yang baik ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, oke. Mana semangatnya kelas 4A? Semangat. Oke. Sip. Ibu jangan share screen lagi. Nah, kali ini kita akan belajar dan bermain mengenai tema 8, tema 2, pembelajaran 3. Yang sebelumnya kita sama Bu Aziza bertemu untuk membahas pembelajaran 2, sekarang pembelajaran ketiga. Oke, sebelumnya kita untuk melatih jiwa kita, jiwa nasionalis kita, supaya lebih cinta tanah air, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah air. Bersatu Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negara. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke, Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Dicermati supaya nanti kita hari ini jelas ya, maksudnya kita hari ini belajar apa sih Bu? Nah, ini Bu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Pertama, kita bersikap toleransi. Nah, di sini bersikap toleransi terhadap apa? Terhadap perbedaan pendapat teman satu dan yang lainnya. Kemudian menganalisis dan mengemukakan manfaat serta cara menyikapi keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa saya tidak dapat dipungkiri kita punya karakter yang berbeda-beda, beragam ya. Nah, jadi bagaimana manfaatnya, bagaimana cara menyikapinya, seperti itu. Kemudian menganalisis, menyimpulkan, dan memerankan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita Kali Gajah Wong. Nah, ini teks ini masih masuk ke dalam teks fiksi. Nah, kemudian menghubungkan dan menunjukkan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, masih ingat ya kegiatan ekonomi yang sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ada berapa jenis kegiatan ekonominya? 3. Apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, berarti masih ingat dan sudah di luar kepala mungkin ya. Ngelotok Bu, dari kemarin sudah kita bahas terus ya. Udah nggak apa-apa, nanti supaya lebih jelas kita dalami lagi. Oke, Ibu next. Oke, silakan diamati gambar yang ada di layar. Nah, ini ada gambar apa? Badut dan anak-anak dan bapak-bapak. Badut. Iya, Itu Dayu. badut ada anak dan ada ayahnya, ya kan? Oke, ada yang pernah melihat badut? Pernah acara ulang tahun. Pernah, Bu. Iya, pas ulang tahun. Pak pisau. Pas ulang tahun Di saya acara ulang tahun. Iya. Di acara ulang. Ya, kalau Pernah. kalian pernah melihat badut, sekarang Ibu tanya, ada yang pernah jadi badut? Aku Bisa jadi joker. Mas Ari pernah jadi badut. Di acara apa, Kak? Di acara apa? Aku soalnya suka bercanda. Oh, Mas Ari suka bercanda, jadi dia jadi badut seperti itu ya. Oke, di sini ada teks. Silakan salah satu bisa dibacakan. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai Yuk, lanjut Kak Satria. berbagai pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Budi. Pak Budi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari Pak Budi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Budi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Budi tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Oke, Pak Budi berarti ini kerjanya sebagai badut. Nah, badut berarti apa kalau disangkut pautkan dengan kegiatan ekonomi? Tadi Apa masuk ya? apa? Konsumsi. Si badut tadi berarti masuk ke jenis ekonomi yang distribusi, yang produksi, distribusi atau konsumsi?
Produksi. Konsumsi. Distribusi. Ada yang menjawab produksi, jawabannya beragam ya. Nah, dari jawaban kalian sudah beragam. Nah, kita juga nanti akan mempelajari tentang keberagaman. Nah, karena pendapat kalian beragam, kita harus saling bertoleransi. Nah, yuk kita luruskan bahwasanya si badut ini, tadi ada yang menjawab si badut sebagai produksi, Bu, sebagai distribusi, sebagai konsumsi, oke. Oke, yang kita luruskan, si badut. Si badut ini berarti menghasilkan apa? Uang. Si badut, tadi kan si badut itu sebagai jenis kegiatan ekonomi, itu kan tadi ada yang menjawab sebagai itu, Bu, masuk di kategori produksi. Nah, itu alasannya apa? Tadi yang menjawab produksi. Karena menjual jasanya. Karena? Menjual jasanya. Iya, karena menjual jasanya. Jasanya apa si badut? Menghibur orang. Menghibur orang. Oke. Jawabannya luar biasa. Ada yang mau menambahkan jawabannya Mas Are? Di sini ada distributornya tidak? Ada distributornya tidak? Sepertinya tergantung, Bu. Tergantung. Kenapa tergantung Mas Are? Yaitu badutnya pekerjaan sendiri atau pekerjaan dari pihak apanya ya? Pihak penyedia badutnya. Oh iya, bagus. Oke. Luar biasa ya jawabannya Mas Are ya. Kemudian kalau semisal betul ya jawabannya Mas Are ya. Kemudian kalau tadi produksi sudah, masuk ke distribusi sudah, kemudian si konsumsi yang mengkonsumsi si badut ini siapa? Yang dan ayahnya. tanya hibur. Penontonnya. Oke, konsumennya yaitu si penonton. Sehingga dia merasakan terhibur dengan jasanya atau hiburannya si badut tersebut. Oke, Ibu next dulu ya. Ini berarti di sini tadi kita sudah belajar menghargai pendapat orang lain, bertoleransi terhadap berbagai pendapat orang lain karena banyak atau beragam karakter di sini. Oke, next dulu. Nah, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota, di desa pun pernah karena Ibu tinggal di desa dan pernah juga melihat di acara ulang tahun atau biasanya seperti acaranya anak-anak itu mengundang badut. Ya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa, tepat ya jawaban kalian. Kemudian, apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita cari tahu dulu. Nah, selain tadi badut, juga masih banyak yang lain, pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Oke, pasti kalian masih ingat ya tentang kegiatan ekonomi. Di sini ada gambar. Pertama ada gambar apa itu? Produksi buku. Produk. Ketiga. Konsumsi buku. Ya. Di sini yang mengkonsumsi itu siapa di dalam gambar ini? Pembelinya. Pembeli. Orang yang membaca. Ya, Pembelinya. pembelinya yang membaca. Nah, di gambar ini siapa? Pembelinya yang bapak apa yang anak? Yang anak. Yang anak. Oke. Anak. Iya. Kalian mau jadi produsen buku apa tidak? Tidak. Kenapa? Iya. Karena rumit. Karena rumit. Iya. Soalnya saya ingin rumit. Ya, mungkin kalian mau menuangkan ide-ide kalian dalam tulisan, bisa jadi penulis, bisa jadi penerbit buku, punya pabrik buku. Nah, luar biasa itu kan, tidak ada yang tahu ya, yang penting diniatkan untuk kebaikan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi ada skema produksi, distribusi, konsumsi mengenai buku, kemudian di gambar ini ada skema tentang apa ya? Ini. Di sini ada skema tentang apa? Kegiatan produksi. Pengrajin kayu. Pengrajin kayu. Nah, berarti pengrajin itu produsen, distributor, atau konsumen? Pengrajin itu Produsen. produsen.
Oke, sebelum baca bacaan yang di sini, Ibu mau tanya dulu. Di rumahnya memakai furnitur itu kayu yang berbahan dasar kayu ada? Sofa kayu ada. Ada. Rata-rata Sofa ada kayu. kursinya ada yang dari kayu, kemudian meja, pintu. Nah, itu berarti hasil dari mana? Kayu. Hasil dari kayu. Coba dari skema ini ada yang bisa menceritakan alurnya. Ya, alurnya coba diceritakan. Perusahaan ke hutan, terus menebang pohon, terus kayu diangkut ke kota, terus dikirim ke pengrajin kayu, terus dikirim ke toko mebel, terus habis itu dijual. Ya, ya, oke, Mas Ari yang jawab ya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Ada yang punya jawaban lain untuk melengkapi jawabannya Mas Ari? Silakan. Ini mengenai pohon di hutan. Ini yang menebang siapa? Penebang hutan. Penebang hutan. Penebang pohon. Harus izin apa tidak, Kak? Harus. Harus izin. Oke. Yang ditebang pohon yang bagaimana? Yang sudah tua. Iya, Yang yang sudah sudah tua. tua. Oke. Yang sudah tua. Jika menebang satu pohon, berarti kita harus menanam berapa? 5. Menebang satu pohon harus menanam lebih dari 1. Ya. Minimal 10. Minimal kita menanam 10 pohon. Oke, karena pohon menjadi tua itu bertahun-tahun lamanya ya. Membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oke, pohon ditebang, kemudian dengan izin tentunya, kemudian diangkut ke kota, kemudian berarti di sini distributornya siapa? Distributornya siapa, Kak? Distributornya toko mebel. Ya, distributornya di sini ada 2 ya. Yang sebelum jadi barang sama ketika masih menjadi kayu. Nah, distributor kayunya berarti ini pengangkut kayu ini. Nah, ya kan, diangkut dari si penebang pohon, kemudian ke para pengrajin. Nah, kemudian setelah dari pengrajin memproduksi, kemudian ada distributor lagi. Nah, distributornya siapa? Setelah pengrajin. Toko mebel. Iya, betul, toko mebel. Kemudian sampai ke tangan konsumen. Ya, oke. Silakan salah satu bisa membacakan yang ada di layar. Kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Yang belum, silakan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang, kelompok atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Orang, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut disebut konsumen. Oke, thank you Mas Narayan. Next dulu. Nah, ini Ibu ada video apa ya? Nah, ini kita ulas dulu. Masalahnya, analisislah bagaimana proses untuk memenuhi kebutuhan mebel dari produksi sampai ke konsumen. Nah, nanti kita bisa lihat dulu, kemudian sampaikan satu pertanyaan terkait video di atas. Nah, nanti ini kita lihat videonya dulu, kemudian pertanyaan yang ada di benak kalian, silakan nanti bisa disampaikan, kita pecahkan bersama ya. Oke, siap? Yap. Oke. I'm ready. Start. Play.
Aib. Oke. Suaranya cukup terdengar jelas. Enggak Bu, ini malah patah-patah. Ya. Videonya patah-patah. Jelas. Kamu tanya, suaranya cuma apa? Bu. Ini proses itu kayunya. Oke, salah satu bisa membacakan yang ada di layar. Silakan. Itu merupakan sumber ilmu sebagai belajar. sebagai Kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, seperti Universitas dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen dan guru. Muhammadiyah Yogyakarta Oke, karena thank you. Nah, ini Yogyakarta bahwasanya kenapa di Jogja itu itu kok dikatakan kota pelajar? Kenapa? Karena mempunyai banyak karena mempunyai tempat banyak sekolah. Iya, salah satunya itu. universitas karena mempunyai banyak universitas. Oke. Sekolah. Lanjut dulu berhubungan dengan kota Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta itu dihubungkan dengan cerita fiksi. Nah, kemarin ada cerita apa ya kita pas di Jogja ya? Apa? Ada cerita apa? Candi apa? Cerita Roro Jonggrang. di Prambanan. Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Tinggal di suatu lingkungan harus hidup rukun. Harus hidup rukun. Oke, terima kasih Kak Arsil. Nah, berhubungan dengan keberagaman, kira-kira kalian dari dua gambar ini memilih yang kanan atau memilih yang kiri? Kanan. Alasannya apa? Alasannya apa? Bermain dengan banyak bersama tanpa ikut dan tidak membeda-bedakan. Bermain bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Oke, di sini tanpa membeda-bedakan apanya ya di gambar ini? Budaya, suku, ras, Bangsa, agama. Iya. Ya, dari budayanya, ada sukunya, ya kan? Ini ada suku Jawa di sini. Ada Tionghoa, ya kan? Di sini. Oke, kenapa kalian tidak memilih yang di sebelah kiri? karena berebut dan Tapi kalau kadang-kadang yang kiri. Karena di sini itu saling berebut, Bu. Ini ada apa ini? Gambar apa ini? Menarik rambut Rambut boneka. Ini tidak mau jahil mengawali rebutan. jahil sekali. Marah-marahi orang, bertengkar. Ya. Patut dicontoh apa tidak? Tidak patut dicontoh, Bu. Iya, benar. Tidak patut dicontoh. Sedikit sih aku sih. Oke, tidak patut dicontoh ya. Nanti kalau semisal temannya ada yang melakukan seperti ini diingatkan ya. Oke, berarti kita memilih yang sebelah kanan ya. Sepakat? Sepakat. Oke, next. Nah, ini keberagaman ada dari keberagaman karakteristik. Pertama ada apa? Usia, kedua jenis kelamin, kegemaran, sifat, kemudian fisik, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, dari usia di sini beragam tidak usianya? Rata-rata berapa nih di kelas 4A usianya? 10-11 tahun, Bu. Ada yang 10, ada yang 11. Oke. Kemudian jenis kelaminnya pasti berbeda ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada 2 jenis kelamin saja ya di sini ya. Tidak ada yang lain ya. Alhamdulillah ya, ketawa. Oke, kemudian yang ketiga ada kegemaran, hobi. Hobinya siapa yang di sini main bola? Tidak aku. Aku. Hobinya kan laki-laki. Di sini yang siapa yang Aku, hobinya Bu. membaca?
Aku. Di sini siapa yang Jeruk. hobinya bermain? Aku. Semuanya punya hobi bermain ya. Oke, bermain tapi yang di dalamnya bisa belajar. Nah, jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Oke. Kemudian sifatnya di sini sifatnya ada yang antagonis, Ada, Bu. tidak ada. Semuanya protagonis ya. Iya. Oke, berarti sifatnya apa saja kalau protagonis? Satu, Iya, jahat. apa? Ingin merusak kesenangan orang. Telah mempunyai rencana buruk. Protagonis Ingin ya. merusak kesenangan orang. Protagonis. Kalian kan Membuat orang mempunyai sifat protagonis. Nah, itu Membuat sifatnya masalah, apa saja? mencari masalah. Protagonis. baik, tulus, suka saling menghargai, rukun, Saling menolong, saling membantu. menghormati, membantu. Iya. Oke. Fisik. Nah, di sini tinggi badannya pasti berbeda-beda. Berat badannya juga berbeda-beda. Kadang ada yang nyeletuk, Bisa. ih, kamu gendut. Nah, gitu boleh apa tidak? Tidak boleh, Bu. Bully. Apa? Kok tidak boleh? Karena itu termasuk bully. Iya, karena itu tidak boleh. termasuk bullying, tidak boleh menyakiti hati saudaranya. Seseorang. Karena apa? Karena apa namanya? Kita diciptakan siapa? Oleh Allah. Nah, kalau kita membuli seseorang, berarti kita juga menghina yang buat dong, ya kan? Oke, nah manfaatnya apa? Manfaatnya apa untuk kita menghargai keberagaman, dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain semuanya. Nah, semuanya. Oke, dari gambar ini Bu Guru punya gambar. Dari gambar pertama dulu. Nah, ini kira-kira ini patut dicontoh. Patut. Ya, di sini semuanya patut dicontoh. Ya, oke. Kemudian kalau di gambar yang kedua, ini kategori keberagaman apa ini? Gambar yang ini kedua ini. Keragaman di sekolah. Keragaman di sekolah. Keragamannya apa? Masuk ke mana ini? Usia, jenis kelamin, kegemaran, sifat atau fisik? Semuanya. Gemar usia. Masuk ke? Semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti masuk ke? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Mereka punya ide yang berbeda-beda. Berarti masuk kemana? Perbedaan apa? Sifat. Perbedaan pendapat, betul. Kemudian, ini ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Berarti dari gambar perbedaan ini agama. Perbedaan agama, ya, dari perbedaan agama. Kemudian mereka ini ada yang keriting, kemudian ada yang lurus. Berarti perbedaan apa? Fisik. Fisik, betul. Oke, jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan apa? Kita harus saling menghargai. Ya, dari semua perbedaan yang ada, kita harus saling menghargai. Nah, karena di sini ada yang dirugikan apa tidak dari gambar ini? Kira-kira melihat wajahnya ada yang dirugikan apa tidak? Tidak. Ya, karena mereka saling menghargai, saling menolong. Oke, baik. Kemudian yang gambar ketiga, ini perbedaan apa yang bisa dilihat? Perbedaan usia. Perbedaan usia, betul. Berarti si adik yang paling kecil ini, jika sama nenek harus bagaimana? Hormat. Menghormati. Sama ibu sama Menghormati. ayah sama kakak harus menghormati. Oke, kalau yang paling kecil menghormati yang tua, bagaimana dengan yang tua?
Bersikap dengan yang paling Menyayangi yang kecil. menghormati juga dan menyayangi. Oke, sama ya. Bukannya nanti anak kecil diremehkan sama orang tua, tidak. Tapi tetap sama. Apa yang kita beri juga akan kita dapatkan. Seperti itu. Jadi kita memberi yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang baik pula. Oke, lanjut. Satu sungai di Salah Yogyakarta satu yang sungai di Yogyakarta yang adalah adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai itu dengan kali-kali di tengah-tengah kota Kecamatan kali ini ada tengah-tengah kota Kecamatan kali lebih dari panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad masyarakat kali daerah tersebut menyebutnya masyarakat daerah tersebut menyebutnya kali kecil, artinya kali kecil, dan kebetulan airnya hanya mengalir sekali. Oke, thank you. Kita lanjut dulu. Masuk ke apa ya? Nah, ini nanti kita ada membaca cerita fiksi yaitu Kali Gajah Wong. Ada kali, ada gajah, ada uang. Kok bisa ya namanya itu? Kok bisa ya namanya itu? Yuk kita lihat Orang berubah jadi dulu. gajah. Mau? Orang bisa berkamuflase menjadi gajah dan air. Orang berkamuflase menjadi Dani, gajah dan air. Seperti itu, Mas Narayan. Oke, ya. Oke. Tidak apa-apa kan, Mas Narayan berhipotesis ini ya, menduga-duga. Nah, kita analisis dulu di video ini. Mau lihat video apa tidak nih? Mau. Oke, syaratnya harus mendengarkan dengan saksama. Siap ya? Bu. Ya. Dongeng itu. Suaranya terdengar jelas? Iya, enggak. Sedikit. Putus. Tidak, Marika. Orang ber. Dari itu Kisapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungnya, Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Lanjut, anak laki-laki. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kampungmu. Dikata Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Si Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Lanjut, anak putri. Kalista, Kak Kalista. Suatu hari Kisapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga deman karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejak untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Kisapawira. Lanjut, anak laki-laki.
Tenang Kang, aku Nah, pasti Kang, akan aku pasti akan membantumu. membantumu. Tapi Tapi kalau tolong aku beritahu bagaimana caranya bagaimana supaya gajah itu caranya menurut supaya padaku. gajah itu Aku menurut takut jika padaku. nanti ia marah Aku dan takut menyerangku. juga nanti ia marah dan menyerangku. pejok. Kiper Next, Kiker. girl. biasanya ke Biasanya kalau ini mau bisa pantatnya aku tepuk lalu aku tarik. Dia akan kembali akan berendam sendiri. Kalau di tinggal sungai. memandikan. Tinggal memandikannya. Jelas kisah Pawira. Ikertip Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Dwi Panjang Pangga. jalan Ikertip Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Dia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut mau makan kelapa. Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya dengan mudah. Ia mematahkan kelapa itu Dia makannya. memecah kepala itu dan makannya. Kak Naila, silakan. Iya, Bu. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Kiker di pojok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Next. Anak laki-laki. Sesampainya di sungai, Kiker Pejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga. Sampai berkitan mengkilap. Setelah bagian tubuh Kiai Dwi Pangga, Mataram Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kartipejok pada Ki Sapawira. Mbak Anissa. Jika kau tak keberatan, maukah kau mandikan sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari. Jawab Ki Sapawira. Next. Mas Osean. Ya, Bu. Ya, ini next. Baik, Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut. Jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kartipejok. Terima kasih Karti lusa, aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kartipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kartipejok bimbang karena dilihat air sungai sedang surut. Kak Janeta. Wah, airnya jangkau sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa. Apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut itu yang lain di sungai ini dan aku tak akan bisa berendam di sini. Next. Anak laki-laki. Ki Kartipejok menutup Kiai Dwi Pangga Tambah tinggi aliran cukup Jadi sepertinya air di sini sebenarnya asik. Ayo sana masuk berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dan sampai ini. Kata Ki Kartipejok sambil memukul kata Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kartipejok berpikir dalam hati. Dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap,
Mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Piker Tipejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Piker Tipejo dan Kiai di panggung. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan orang kali gajah. Banjir bandang itu. Banjir bandang itu. Kiai seperti pojok tak tahu selama ini memakamkan sungai itu sekali gajah wong kali berarti kali gajah wong berarti gajah dan orang kali gajah wong adalah sebelah timur kota Jakarta. Kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Terakhir Bu Guru ya, untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Mas Narayan sudah terjawab. Kali Gajah Wong. Kali apa? Sungai, gajah, dan Wong itu orang. Oke. Kalian simpan dulu tokoh-tokohnya siapa saja, sifat-sifatnya bagaimana. Ya, kita masuk ke stop screen dulu, ke project-nya. Screen. Kita masuk ke project kita, yaitu nah ini project-nya. Bacalah teks cerita Kali Gajah Wayang, analisislah tokoh-tokoh beserta sifatnya, kemudian pilih satu tokoh yang kalian tertarik. Kalian tertarik pada tokoh yang mana? Silakan dibuktikan dengan memperagakan sesuai sifatnya dalam cerita. Ya, contoh, kalian mau memperagakan Adi, ini contoh saja ya, si Adi. Si Adi itu dalam cerita itu dia suka menolong, dia menolong temannya yang sedang terjatuh. Kemudian dia juga memberikan minum ketika temannya itu shock. Nah, berarti Ibu Guru memilih si Adi mempunyai sifat protagonis. Nah, kenapa? Dibuktikan dengan memperagakan. Yaitu sifat protagonisnya dengan menolong. Berarti kalian berdiri, kemudian kalian menolong, memperagakan. Ani, kamu kenapa sih? Pegang tangan saya. Gimana kamu tidak apa-apa? Apa yang kamu rasakan? Ini saya ada minum, silakan minum dulu. Udah duduk. Ya. Gitu. Oke. Bu, ya? Aku Bu. Ale Bu. Ya, Bu. Mas Are. Oke, Mas Are mau jadi tokoh siapa? Sapawira. Oke, silakan Sapawira. Sifatnya bagaimana? Baik hati. Oke, silakan dibuktikan bahwa sifatnya dia baik hati. Sini kemandikan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Are. Ya, oke. Luar biasa ya. Nah, dia tadi memandikan si Kiai, si gajah tadi ya. Oke. Satu lagi deh, satu lagi yuk. Anak putri boleh, anak laki-laki boleh. Selain tokonya jangan sama Mas itu ya, Mas Are ya, nanti biar bervariasi. Yuk. Kalau sama boleh, tapi peragaannya yang berbeda. Yuk, silakan. Mas Arsil biasanya nih. Mas Narayan biasanya mau memperagakan. Bu. Ya. Sapawira sama kayak asli, tapi kalimatnya beda. Ya, boleh. Silakan. Kita lihat Mas Narayan ya. Aku sendiri kan, Bu? Yes. Ryan.
Gajah gendut, kamu masuk ke sungai sini, aku mandikan. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk Mas Narayan. Ya, sayangnya dia mengatakan gendut ya. Padahal tanpa dia mengatakan gendut, dia itu tahu kalau gajah itu gendut gitu. Oke. Terima kasih Mas Narayan, luar biasa ya. Memerankan proyeknya. Antagonisnya siapa sih? Apa? Ada. Tadi Antagonisnya laut. Karena Antagonisnya menghanyutkan ada dua apa orang. tidak antagonisnya? Laut, sungai. Laut, sungai. Antagonisnya Karena menghanyutkan. sungai. Tapi sungai kan bukan tokoh, Kak. Nah, sungai itu berarti apa? Masuknya kemana? Latar belakang. antagonisnya kecerobohan diri Latar sendiri. belakang. Iya, benar. Antagonisnya keterobohan dirinya sendiri. Tadi sungai itu berarti latar atau setting tempat ya. Nah, tempatnya di sungai. Gak salah apa loh. Oke. Kalian bisa, nanti Ibu tetap mengirimkan bacaannya tadi. Ini kalian bisa baca, kemudian bisa mempraktekkan sendiri di rumah tanpa dikirim ke Bu Azizah, gitu ya, paham? Paham ya. Oke, Ibu coba mengirimkan sekarang ini. Apa? Kuis, Bu, bikin kuis. Ya, ini Ibu mau kuis, sis. Jangan. Kuis. Kedua aku mau screenshot. Sudah Ibu kirimkan? Bu, itu yang Bu, kalau yang sudah mengikuti event karakter di mananya? Itu nggak usah lagi, Bu. Udah. Kirimin yang punya itunya. Anda pernah bergabung. Kak Muhammad Bintang sudah. Nggak tugas dong. Anda Berikan linknya, Bintang. Linknya mana? Ya, oke. Join. Bu, ada tugas, Bu. Zoom. Ini, Bu. Kuis. Ya. Itu tugasnya yang kali Gajawang bacanya dibaca, kemudian diperagakan tanpa dikirim ke Bu Guru, diperagakan sendiri di rumah saja. Dipahami saja. Kuis this code. Udah ada 13. Mulai. Masuk. Kita mulai ya, siap? Ya, Bu. Tes. 3, 2, 1, start. HPku cuma satu. Yuk. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya, tarik ekonomi. Ya, berapa kayak mau pengaruhnya benar. Yes, betul. Wis, Thanos. Ibu akhiri gamenya ya. Nanti yang belum bermain, Ibu kirimkan linknya, bisa dimainkan. Oke, Ibu akhiri. Berdoa yuk, Mbak Raisa, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus